Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mengaku puas dengan debat kandidat pasangan calon Pilkada DKI pada malam hari tadi. Dan menurut Anies, kinerja pemerintahan di era Ahok Jarot terbilang buruk di bidang pendidikan. Ditemui di sela kampanyenya di wilayah Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Anies mengaku puas dapat mengkritisi pemerintahan DKI Jakarta saat kepemimpinan Ahok Jarot karena kinerja Pemda DKI Jakarta saat ini menurut Anies masih mendapat rapor merah dari segi reformasi birokrasi, sosial hingga pendidikan. Oleh sebab itu ia menilai jika mendapat rapor merah pemerintahan DKI yang saat ini sebaiknya diganti. Ada tanda-tanda sakit, apalagi bagi penduduk yang sudah lanjut Tapi apa yang dikerjakan oleh Pemda yang nilainya merah, menurut saya itu pertanda bahwa kepemimpinan dan birokrasi itu tidak nyambung dan efeknya, bayangkan aset Pemda itu lebih dari 1.000 triliun. Anggarannya sekarang 70 triliun, tetapi pemanfaatannya masih minimal. Saya tunjukkan angka, kemiskinan masih banyak, anak putus sekolah, itu akurat sekali. Masa di Jakarta Utara separuh anak, hampir separuh anak tidak sekolah. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat, berjanji akan menjadi pelayan bagi warga Jakarta. Bahkan ia akan menjadikan dirinya sebagai sahabat dekat warga Jakarta. Ibu-ibu jamaah yang sangat saya cintai dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disampaikan Jarod Saiful Hidayat saat berkampanye pada Sabtu siang. Jarod mengaku warga DKI Jakarta masih mengharapkan kepemimpinan Ahok bersama dirinya untuk kembali membangun kota Jakarta ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan Jarod bersedia menjadikan dirinya sahabat dekat dengan warga Jakarta. Pada pagi hari ini militan. Sekarang warga Jakarta ini kan punya kesempatan untuk memilih pelayan masyarakat, abdi masyarakat, sahabat dekatnya warga Jakarta, ya, dan mereka akan menyampaikan ke masing-masing wilayah. Sekarang kami bersyukur bahwa antar partai pendukung, relawan itu bergerak serentak dan sinergi. Semakin mendekati tanggal 15, itu mereka semakin aktif di lapangan. Dan ini bukti bahwa pasangan Basuki Jarot ini benar-benar masih diharapkan untuk menuntaskan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi kelanjutan kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar. JK menilai setiap warga negara berhak mengajukan laporan kepada polisi termasuk Antasari. Antasari melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan laporan terkait dengan SMS palsu bernada ancaman dari Nasruddin yang konon dikirim dari telepon seluler Antasari. Tim kuasa hukum menilai SMS tersebut bisa saja dikirimkan oleh orang lain melalui sarana internet tanpa harus mengoperasikan telepon genggam Antasari secara langsung. Antasari menagih kinerja kepolisian dalam mengusut SMS misterius yang membuat Antasari dinilai sebagai dalang otak pembunuhan. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai setiap warga negara berhak mengajukan laporan kepada polisi termasuk Antasari. Ia menambahkan bila pelapor memiliki alat bukti yang lengkap, maka laporan itu dapat diproses. Terima kasih atas gerasi yang sudah diberikan beliau. Itu aja. Oke Pak, ini gambar. Sehat Pak Antasari? Ya bukti saya bisa jalan. Mantap. Ya selama ada bukti-bukti ya kan itu yang selama tidak belum mencapai 17 tahun kan boleh expirednya apa istilahnya hukumnya kadaluarsa hukum itu kan, tapi selama ada bukti-bukti yang cukup ya bisa saja cukup ya. Itu hak pribadi masing-masing. Apa? Iya artinya kan yang mengajukan itu kembali kan Pak Antasari. Ya kan ya menurut beliau dia punya bukti-bukti kan. Jadi kalau ada bukti-bukti tentu ya sebagai warga negara berhak untuk mengajukan kembali. Pemirsa, sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat di pagi hari, Vihara Dharma Bakti yang berada di Jalan Petak 9, Glodok, Jakarta Barat dipenuhi pengunjung. Ya, hal ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek ke 2568.
Sejak pagi, rumah ibadah itu sudah tampak ramai, banyak warga yang sudah melakukan ritual sembahyang. Ada beberapa titik untuk melakukan sembahyang di dalam vihara tersebut. Titik pertama berada di bagian tengah, di mana titik ini merupakan tempat sembahyang kepada Tuhan. Setelah memanjatkan doa ke Tuhan, warga bergeser bagian lebih dalam. Di sana merupakan titik untuk bersembahyang kepada dewa dan dewi. Setelah itu warga bergeser ke samping kanan di mana merupakan titik untuk bersembahyang kepada leluhur mereka. Setelah semua ritual di dalam vihara selesai, warga kemudian keluar vihara. Mereka membagi-bagikan angpau. Terlihat para pengemis duduk berjajar menunggu angpau dari warga. Selain membagi-bagikan angpau, warga juga banyak yang melakukan ritual melepas burung yang dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Vihara Dharma Bakti tidak hanya diramaikan oleh warga yang akan beribadah, banyak juga yang datang untuk sekedar melihat-lihat suasana perayaan Imlek dan berfoto-foto. Sebagian masyarakat Tionghoa mengisi momentum malam tahun baru Imlek dengan makan malam bersama keluarga. Momentum makan malam bersama ini ditujukan untuk mempererat kebersamaan di antara anggota keluarga, serta untuk berdoa agar hidup lebih baik di masa mendatang. Tahun baru Imlek bagi sebagian masyarakat Tionghoa memiliki makna makan malam bersama dengan keluarga besar untuk mempererat kebersamaan. Seperti yang dilakukan keluarga Liu Junpin, mereka selalu menghabiskan waktu untuk makan bersama guna merayakan Tahun Baru Imlek. Berbagai sajian khas Imlek biasanya akan disajikan, seperti ikan, seafood, kue keranjang, jeruk, dan kue lapis. Bagi masyarakat Tionghoa, sajian tersebut memiliki arti tersendiri. Seperti ikan, dalam huruf Tiongkok terdengar sama dengan arti berlimpah. Oleh karena itu, memakan ikan pada saat perayaan Imlek memiliki harapan agar peruntungan dan rezeki melimpah di tahun mendatang. Sementara jeruk, buah berwarna kuning ini diibaratkan emas, sehingga diharapkan pada tahun baru nanti keluarga memiliki finansial yang lebih baik. Sementara itu, menu wajib yang harus disajikan pada malam perayaan Tahun Baru Imlek adalah kue keranjang. Kue keranjang memiliki arti agar hubungan keluarga menjadi erat. Maknanya ya kalau Imlek ya kita banyak kan kumpul-kumpul, makan gitu, itu aja satu. Ya paling penting kumpul aja lah, gitu ya, kumpul. Terus biasanya kalau kumpul itu makanan apa nih yang biasa? Makanan sih banyak ya, yang pasti ada harusnya ya kayak ikan. Kemeriahan Imlek juga begitu terasa di Kemang Village, Jakarta Selatan. Sejumlah kegiatan menyambut Imlek juga digelar. Kita bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Ali Amran dari Kemang Village. Ya Lita, apa yang menarik dari perayaan Imlek di Kemang Village kali ini? Halo Andra, ya di dalam perayaan Imlek pada tahun ini Kemang Village sendiri memanfaatkan momen perayaan Tahun Baru Imlek ini bekerja sama dengan desainer ternama Indonesia yakni Anne Avanti mengadakan atau menggelar Pasar Tiban. Dan Pasar Tiban ini pada perayaan kali ini yakni mengangkat tema Gang Baru, di mana Gang Baru ini terinspirasi dari ikon sebuah kota di Semarang yakni Pasar Gang Baru yang merupakan menjadi tempat sebuah persinggahan leluhur Tiongkok Jawa yang mampu menjadi transformasi budaya, tradisi dan religi yang mampu berkembang dengan pluralisme dari budaya Nusantara seperti itu. Dan memang gelaran atau Pasar Tiban ini diselenggarakan dalam rangka menyambut perayaan Imlek. Seperti karya-karya Anne Avanti yang memang terkenal atau dikenal kental dengan mengangkat budaya Indonesia asli, dan kali ini juga Anne Avanti mengangkat batik sebagai salah satu dari yang dipamerkan di acara Pasar Tiban ini. Ada berbagai macam barang, misalnya seperti celana batik, bahan-bahan batik, kemudian juga ada aksesoris dan juga bahkan makanan. Memang hiasan dari Pasar Tiban yang ada di Kemang
Kemang Village ini juga kental dengan perayaan Imlek atau hiasan-hiasan Imlek. Bukan hanya karena memang menyambut Imlek, namun Ana Avanti dalam perayaan kali ini juga nantinya akan memeragakan beberapa hasil karyanya yang merupakan akulturasi dari budaya Tiongkok. Andra. Iya, Lita, lalu apa yang spesial di Pasar Tiban dalam momen Imlek kali ini? Ya Andra, untuk hari ini pada tanggal 28 Januari nantinya pada pukul 7 malam di Pasar Tiban ini akan ada parade show dari peragaan busana karya atau produk Ana Avanti yang nantinya temanya yang diangkat yakni Jarit Gendong. Di tema Jarit Gendong ini Ana Avanti menginginkan untuk menginspirasi seluruh masyarakat luas bahwa dengan material Jarit Gendong ini dapat menghasilkan sebuah karya yang juga unik, namun juga dapat menunjukkan atau memperlihatkan bahwa kita orang Indonesia bahwa mencintai sebuah tradisi yang dimiliki oleh Indonesia sejak zaman nenek moyang. Dan nantinya sebelum pembukaan, sebelum dimulainya parade show atau busana ini nantinya juga akan digelar ataupun dipertunjukkan seni budaya dari Tiongkok yakni barongsai. Dan untuk jenis-jenis ataupun peragaan busana yang nanti dipamerkan adalah memang lekat sekali dengan akulturasi budaya Tiongkok Jawa dan juga budaya Tiongkok dari beberapa ratus tahun lalu, namun nantinya tetap akan dikemas dengan sisi modernitas seperti itu. Andra. Baik, terima kasih Nurulita. Dan pemirsa, demikian tadi laporan Nurulita dan juru kamera Ali Amran dari Kemang Village, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo enggan membeberkan sedikit perbincangan dengan Ketua KPK periode 2007-2009 Antasari Azhar saat bertemu di Istana Negara pada Kamis kemarin. Isi pertemuan tersebut hingga saat ini hanya diketahui oleh keduanya. Apa? Mau tahu aja. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2017 dirayakan di sejumlah titik. Di Ibu Kota Jakarta, salah satunya adalah perayaan di Vihara Ekayana, Jakarta Barat. Dan yang menarik bagi warga sekitar, yakni menunggu pembagian angpau di depan vihara. Tahun Baru Imlek 2017 dirayakan warga keturunan Tionghoa di kawasan Tanjung Duren dengan bersembahyang di Vihara Ekayana, Jakarta Barat. Sejumlah warga etnis Tionghoa dengan khidmat berdoa memanjatkan doa untuk kehidupan yang lebih baik. Sementara itu warga setempat termasuk anak-anak sudah berada di depan vihara sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dan terlihat sukacita menunggu pelaksanaan pemberian angpau.